Pada tahun 2025, industri furnitur Indonesia terus menunjukkan perannya sebagai salah satu penyumbang devisa penting bagi perekonomian nasional. Data terbaru mencatat nilai ekspor furnitur Indonesia di kuartal I 2025 mencapai 644,83 juta dolar atau setara 10,57 triliun rupiah, dengan produk berbahan kayu menyumbang porsi terbesar sebesar 407,32 juta dolar. Pencapaian ini menunjukkan ketahanan sektor furnitur meski menghadapi berbagai tantangan global. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan target pertumbuhan ekspor yang lebih ambisius, dengan sasaran mencapai 6 miliar dolar pada tahun 2030, didorong oleh proyeksi peningkatan permintaan global seiring pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi. Namun, upaya mencapai target ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Kebijakan proteksionisme dari negara-negara importir utama semakin ketat, sementara persaingan dengan produsen furnitur lain di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia semakin sengit. Vietnam khususnya terus menunjukkan peningkatan daya saing yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, industri furnitur domestik mulai menunjukkan transformasi positif dengan beralih ke produksi bernilai tambah tinggi, tidak hanya mengandalkan bahan baku kayu mentah, tetapi juga mengembangkan produk olahan dengan desain lebih modern dan ramah lingkungan. Perubahan pola produksi ini menjadi kunci penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Sentra-sentra produksi furnitur tradisional seperti Jepara di Jawa Tengah dan Cirebon di Jawa Barat terus berinovasi untuk mempertahankan reputasinya sebagai penghasil furnitur berkualitas ekspor. Jepara khususnya dikenal dengan produk mebel kayu jatinya yang telah terkenal di pasar internasional. Sementara itu, kawasan Cirebon berkembang sebagai produsen furnitur dengan desain kontemporer yang banyak diminati pasar modern. Pergeseran tren konsumen global yang semakin mengutamakan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan juga turut mempengaruhi strategi industri furnitur nasional. Banyak produsen kini mulai menerapkan sistem sertifikasi kayu berkelanjutan dan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Beberapa bahkan telah mengembangkan produk berbahan bambu dan rotan yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar internasional. Inovasi-inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga membuka peluang pasar baru yang lebih premium. Dengan berbagai perkembangan positif tersebut, industri furnitur Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan kinerja ekspor yang ada, tetapi juga terus meningkatkan nilai tambah dan daya saingnya di kancah internasional. Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan insentif dan fasilitasi ekspor, ditambah dengan kreativitas pelaku usaha dalam berinovasi, menjadi faktor kunci untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum positif ini sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang muncul di tengah dinamika pasar global yang semakin kompleks. Pasar Amerika Serikat tetap menjadi tujuan utama ekspor furnitur Indonesia, menyerap lebih dari separuh total nilai ekspor dengan porsi mencapai 53%. Namun, kebijakan perdagangan baru yang diberlakukan pemerintahan AS sejak April tahun 2025 telah menciptakan tantangan signifikan bagi eksportir Indonesia. Penerapan tarif impor sebesar 32% pada produk furnitur kayu asal Indonesia berdampak langsung pada penurunan permintaan, terutama dari sentra-sentra produksi tradisional seperti Jepara yang selama ini menggantungkan 70% produksinya pada pasar AS. Dampak kebijakan ini terlihat jelas pada penundaan pesanan dan pembatalan kontrak ekspor oleh beberapa importir besar AS yang mulai beralih ke pemasok dari negara lain dengan tarif lebih rendah. Di tengah tantangan di pasar AS, pelaku industri furnitur Indonesia mulai aktif mencari alternatif pasar ekspor baru. Negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta kawasan Timur Tengah menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. India khususnya muncul sebagai pasar potensial dengan nilai pasar furnitur domestiknya yang diperkirakan mencapai 41 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Beberapa eksportir besar Indonesia telah berhasil menembus pasar India melalui produk furnitur modular dengan desain minimalis yang sesuai dengan preferensi konsumen urban India. Sementara itu, pasar tradisional seperti Jepang, Belanda, dan Jerman tetap menjadi andalan dengan pertumbuhan stabil di kisaran 3-5% per tahun,
terutama untuk produk furnitur kayu berkualitas tinggi dengan sertifikasi keberlanjutan. Upaya diversifikasi pasar ini didukung penuh oleh pemerintah melalui berbagai program promosi ekspor. Kementerian Perdagangan secara aktif mengikutsertakan pelaku usaha dalam pameran-pameran internasional bergengsi seperti Index Plus Delhi 2024 dan IFEX 2025. Selain itu, diplomasi ekonomi intensif dilakukan untuk membuka akses pasar baru, termasuk negosiasi perjanjian perdagangan preferensial dengan beberapa negara tujuan ekspor potensial. Beberapa asosiasi industri furnitur juga mulai mengembangkan strategi pemasaran kolektif untuk memperkuat positioning produk Indonesia di pasar global sebagai furnitur berkualitas tinggi dengan karakteristik desain unik yang memadukan unsur tradisional dan modern. Sektor furnitur Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam memenuhi berbagai regulasi perdagangan internasional yang semakin ketat. Persyaratan dokumen legal dan sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu, SVLK, menjadi hambatan administratif yang sering memperlambat proses ekspor, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Proses verifikasi yang memakan waktu ini kerap menyebabkan keterlambatan pengiriman, sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, kebijakan Uni Eropa tentang deforestasi, EUDR, yang mulai berlaku penuh pada 2025 menuntut pembuktian rantai pasok kayu yang bebas dari deforestasi, menambah beban compliance bagi eksportir. Persaingan dengan negara produsen furnitur lain di kawasan Asia Tenggara semakin sengit, terutama dari Vietnam dan Malaysia. Vietnam khususnya telah berhasil meningkatkan daya saingnya melalui efisiensi produksi dan jaringan pasokan yang terintegrasi dengan baik, sementara Malaysia unggul dalam produk furnitur berbahan rotan dengan harga yang lebih kompetitif. Menurut data Asosiasi Industri Furnitur dan Kerajinan Indonesia, HIMKI, margin keuntungan eksportir Indonesia terus tertekan akibat kenaikan biaya produksi rata-rata 15-20% dalam 2 tahun terakhir, sementara harga jual di pasar internasional relatif stagnan. Situasi ini diperparah oleh fluktuasi permintaan untuk produk berbahan rotan dan bambu yang sangat tergantung pada tren musiman dan preferensi konsumen yang cepat berubah. Di tengah tantangan tersebut, industri furnitur rotan Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang mengesankan. Beberapa produsen di Cirebon dan Surakarta berhasil bertahan dengan mengembangkan produk kombinasi rotan dan kayu bernilai tinggi, serta menerapkan teknik pengawetan modern yang memperpanjang usia produk. Inovasi desain yang mengangkat nilai seni dan kearifan lokal juga menjadi strategi untuk membedakan produk Indonesia dari pesaing regional. Namun, pelaku industri menyadari bahwa tanpa peningkatan efisiensi produksi dan standarisasi kualitas, akan sulit mempertahankan posisi di pasar global yang semakin kompetitif. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah dan pelaku industri furnitur Indonesia telah meluncurkan serangkaian strategi komprehensif. Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Industri secara aktif mendorong diversifikasi pasar melalui partisipasi intensif dalam pameran internasional bergengsi seperti Index Plus Delhi 2024 dan IFEX 2025, yang telah berhasil membuka akses ke pasar-pasar non-tradisional. Program pembiayaan ekspor dan insentif fiskal seperti tax allowance khusus untuk industri furnitur telah digulirkan untuk meningkatkan daya saing produk di kancah global. Transformasi produk menjadi fokus utama dalam strategi hilirisasi industri. Banyak produsen kini beralih ke furnitur bernilai tambah tinggi dengan mengusung konsep eco-friendly dan smart furniture yang dilengkapi teknologi IoT. Sentra produksi di Jepara dan Bali telah memelopori pengembangan furnitur modular dengan desain customizable yang memenuhi preferensi konsumen milenial global, pelatihan desain berbasis digital dan pendampingan sertifikasi internasional seperti FSC, Forest Stewardship Council, secara masif diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk. Inisiatif kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan industri juga digalakkan melalui pembentukan pusat inovasi furnitur di beberapa kota sentra produksi. Pusat inovasi ini tidak hanya menjadi tempat pengembangan desain terkini, tetapi juga menyediakan fasilitas uji material dan finishing berstandar ekspor. Untuk memperkuat rantai pasok,
Dibangun sistem traceability berbasis blockchain yang memudahkan verifikasi legalitas kayu sekaligus memenuhi persyaratan ketat pasar Uni Eropa dan Amerika Utara. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mengangkat positioning furnitur Indonesia dari sekadar komoditas menjadi produk bernilai seni tinggi di pasar global. Proyeksi pasar furnitur global menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 5% per tahun, dengan valuasi pasar mencapai 629 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya, terutama dengan mengoptimalkan permintaan dari negara berkembang seperti India yang mengalami booming sektor properti, serta Afrika Selatan yang pasar furnitur modernnya tumbuh 8% tahunan. Sentra produksi seperti Jepara dan Cirebon terus menjadi tulang punggung ekspor, dengan Jepara khususnya mempertahankan reputasi sebagai penghasil mebel kayu jati berkualitas tinggi yang diakui secara internasional. Inovasi desain yang memadukan unsur tradisional dengan gaya kontemporer menjadi nilai tambah produk Indonesia di tengah persaingan global. Industri furnitur Indonesia di 2025 berada pada fase transformasi krusial. Di satu sisi, tantangan seperti kebijakan proteksionisme negara importir dan ketatnya persaingan regional menghadirkan tekanan signifikan. Namun di sisi lain, peluang di pasar non-tradisional dan permintaan akan produk berkelanjutan membuka jalan baru untuk pertumbuhan. Kunci suksesnya terletak pada kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri dalam mempercepat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat positioning merek Indonesia di pasar global. Dengan strategi yang tepat dan eksekusi konsisten, industri furnitur nasional tidak hanya mampu mempertahankan kinerja ekspornya, tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama dalam peta persaingan furnitur dunia yang semakin dinamis. Langkah-langkah strategis yang diambil saat ini akan menentukan apakah Indonesia bisa mencapai target ekspor 6 miliar dolar pada 2030 dan sekaligus mentransformasi industri furniturnya dari produsen komoditas menjadi penghasil produk bernilai seni tinggi berkelas dunia.